Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Malia dengan NIM C1C024126. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Next. Kita masuk dulu di pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN ini merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai konsumsi di dalam negeri. Baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambahan dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai perhitungan PPN. Pertama, nilai itu sendiri timbul karena digunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dan dalam penyiapan. Terus menghasilkan, terus menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Next. Di sini ada subjek PPN. Subjek PPN ini adalah orang pribadi atau badan yang merupakan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN. Orang pribadi atau badan tersebut dapat berupa pengusaha kena pajak maupun yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang pertama ada pengusaha kena pajak atau PKP. Ini pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor. Wajib melaporkan usaha, memungut pajak terutang, menyetor PPN, dan melaporkan perhitungan pajak. Kalau untuk non PKP ini subjek pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP. PKP terutang, PKP tetap terutang PPN jika melakukan impor BKP atau JKP. Memanfaatkan jasa luar negeri atau membangun bangunan sendiri atau KMS. Next. Di sini ada objek PPN. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor barang kena pajak. Yang ketiga ada penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat ini pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam ada ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Terus ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Terus ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Next. Di sini ada pemungutan PPN. Pemungutan dilakukan oleh PKP yang memiliki peredaran bruto melebihi 4,8 miliar per tahun. Untuk ketentuan tarif PPN ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP itu tarif PPN naik secara bertahap dari 10% menjadi 11%. Dan ditargetkan menjadi 12% di masa mendatang. Jadi 11% tarif PPN gitu. Terus ada perhitungan PPN masukan. Di sini skenarionya toko elektronik Nisa Gadget ini statusnya PKP, terus membeli barang persediaan untuk dijual kembali pada tanggal 5 Desember 2025. Yang pertama itu barang yang dibelinya itu 50 unit headset nirkabel, terus DPP-nya 10 juta. Untuk tarif PPN-nya ini 11%. Terus ada perhitungannya. PPN masukan itu adalah PPN yang dibayarkan toko Nisa Gadget kepada penjual. PPN masukan sama dengan itu DPP pembelian dikali tarif PPN. Jadi DPP-nya tadi kan 10 juta, jadi dikali 11%, hasilnya 1.100.000. Jadi total PPN masukan yang dibayar oleh toko elektronik Nisa Gadget saat membeli barang adalah 1.100.000, dan nilai-nilai ini akan menjadi pengurangan atau kredit terhadap PPN keluaran yang mereka pungut dari pelanggan di akhir masa pajak. Next, di sini ada perhitungan PPN, perhitungan PPN keluaran. Di sini PKP menjual laptop sebanyak 20 unit. Harga satuan laptopnya itu 5 juta. Terus total unit yang dijual itu 20 unit. Total DPP-nya 100 juta. PPN yang dipungut PKP dari pembelian atau hutang pajak itu PPN keluar sama dengan total penjualan dikali 11% tarif PPN tadi. Di sini 100 juta untuk DPP dikali 11%, hasilnya 11 juta. Jadi PPN-nya sebesar 11 juta ini merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.